Teman-teman, mungkin lu sering dengar kalimat atau kata impersonate cortex. Apa itu impersonate cortex-nya? Berhubung gue juga nggak pernah ikut sosialisasi cortex ya, gue juga nggak gitu paham. Dan hari ini gue baru paham apa itu impersonate cortex ya, dan gue rasa banyak orang juga belum paham. Jadi akan langsung gue share aja ke teman-teman, apa sih definisi atau maksud dari yang namanya impersonate cortex ya. Oke, jadi by the way, impersonate cortex ini adalah sudah otomatis by system cortex ya. Anda sebagai orang pribadi otomatis muncul impersonate badannya Anda yang sudah terdaftar sesuai dengan AHU atau notaris pendirian PT. Oke, jadi banyak orang kan bingung. Gua masuk ke konteks badan kok ke pribadi? Kok gua ngurusin pajaknya badan kok ke pribadi? Nah, di sini maksudnya teman-teman ya. Di sini maksudnya sangat simpel sebenarnya ya. Sekarang kita akan masuk ke korteksnya pribadi ya. Jadi Anda masuk ke korteksnya pribadi dulu, kemudian masukkan aja kode captcha-nya, kita login ya. Kita login. Kemudian sebelah atas ini, sebelah atas di korteksnya Anda itu kan ada nama kita nih, ada nama pribadi kita kan. Oke, kita tunggu ya konteksnya. Mohon maaf nih teman-teman ya. KPP sudah kelimpungan nih ngurusin wajib pajak yang pada protes ya. Padahal bukan salahnya KPP, itu salahnya kantor pusat DJP ya. Kita menjadi kelinci percobaan dari budget Cortex yang 2 triliun ini teman-teman ya. Kelinci percobaan trial and error. Oke, kita tunggu, masih loading. Oke, gue putar aja ya, gue langsung klik refresh. Nah, malah berhasil kalau klik refresh. Oh ya, berhasil ya. Nah, teman-teman lihat ya, di sebelah kiri sini, ini kan adalah data pribadi gue. Jadi, ingat ya, korteks badan itu akan diurus dan diproses di korteksnya pribadi. Oke, korteksnya pribadi yaitu si direktur atau si PIC pelaksananya. Nah, di atas ini, di sebelah kanan atas, di sini ada tulisan nama gue dan nomor NIK atau MPP 16 digit kan. Tinggal klik satu kali. Klik satu kali, sudah keluar sesimpel itu teman-teman ya. Nah, inilah data-data badan yang dimana gua ditunjuk menjadi kuasa atau menjadi konsultan pajak atau menjadi wakil dari badan tersebut. Inilah definisi dari impersonate teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti, sekarang udah ngerti kan? Oke, inilah definisi impersonate. Inilah yang dimaksudkan WP badan itu mengerjakan pajak di korteks pribadi. Inilah maksudnya. Oke, jadi itu Anda masuk ke akun pribadi Anda di Cortex, kemudian memilih impersonate di sini, di sebelah kanan atas ini ya, memilih di sini. Contoh, gue memilih akun Akasanaga Vipaka ya, ANV, PT gue. Klik satu kali, kita klik satu kali, maka sekarang gua masuk kepada akun korteksnya badan melalui mekanisme atau metode impersonating atau impersonate di atas ini ya. Jadi, you are currently impersonating user PT Akasanaga Vipaka. Artinya apa? Artinya gua sebagai fungsiawan, sebagai pribadi, sebagai direktur, sebagai PIC sedang mengerjakan perpajakannya badan. Gitu teman-teman ya. Nah, kenapa DJP menggunakan impersonating ini? Karena DJP mau tahu siapa yang mengerjakan apa. Supaya DJP bisa tahu kalau ada yang nggak beres dengan perusahaan ini, siapa yang mengerjakan apa, siapa yang mengklik faktur pajak, siapa yang membuat bukti potong PP21, siapa yang bikin bukti potong PP23. Nanti DJP bisa mencari tahu siapa yang salah sebenarnya. Apakah yang salah itu keputusan direktur atau yang salah adalah PIC yang melaksanakan tugas ini. Gitu teman-teman ya. Sehingga dalam proses bukper nanti atau bukti permulaan pemeriksaan bisa dicari siapa pelaku utama tindak pidananya. Gitu teman-teman ya. Nah, walaupun teman-teman bisa masuk ke korteks badan melalui NPWP badan, tetap saja bukan di situ ngerjain pajaknya perusahaan badan. Oke, cara mengerjain perusahaan pajak badan adalah melalui metode impersonating ini, yaitu masuk ke korteksnya pribadi, kemudian pilihlah badan yang mana yang lu mau kerjain. Begitu teman-teman ya, begitu caranya impersonating, begitulah yang dimaksudkan dengan banyak orang bingung, kenapa sih masuk ke korteks badan kok pakai korteks pribadi? Apakah digabung dan sebagainya? Jawabannya tidak digabung ya, tetapi seperti ini metodenya. Oke, sekarang kan akan gua kasih eh, pemaparan singkat ya teman-teman ya. Jadi ini mengenai siapa yang dapat mengerjakan perpajakan di sebuah perusahaan. Nah, ini istilah yang gampang aja, yang gue bikin gampang ya. Istilah ini tidak ada di dunia pajak ya, hanya gue bikin gampang aja. Jadi ada yang namanya PIC utama,
ada yang namanya PIC pelaksana. Oke, ini dua-duanya manusia nih ya, orang pribadi ya. PIC utama adalah si orang pribadi itu sendiri, kalau dia MPP pribadi, atau si direktur dari si badan, atau kalau dia badan, gitu ya. Jadi PIC utama intinya adalah si WP itu sendiri. Kalau badan ya si direkturnya, itulah PIC utama. Ngapain dia? Dia ini mempunyai hak akses atas seluruh urusan perpajakannya Cortex badan, ataupun pribadi dia. Oke, dia punya hak akses atas seluruhnya. Nah, sedangkan ada yang namanya PIC pelaksana. Apa itu PIC pelaksana? Ini adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh PIC utama sebagai apa? Sebagai pelaksana urusan perpajakan. Oke? Dia ini punya hak akses terhadap fitur-fitur tertentu saja, teman-teman ya. Jadi PIC utama itu bisa menunjuk si PIC pelaksana, oke, Mr. A hanya ngurusin PPh satu, Mr. B hanya ngurusin PPN, Mr. C hanya ngurusin PPh tiga dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya, PIC pelaksana hanya mengerjakan fitur-fitur tertentu sesuai dengan perintah atau penunjukan dari PIC utama, gitu ya, sesuai tugas dia. PIC pelaksana itu bisa seorang konsultan pajak, bisa juga seorang pegawai perusahaan, atau si direktur WP itu sendiri juga bisa, atau juga eh, seorang pihak lain juga bisa ya, atau seorang anggota keluarga juga bisa kalau dia WP pribadi. Istilah lain dalam pajak adalah kuasa WP atau wakil WP. Jadi jangan bingung ya, kuasa WP, wakil WP, PIC pelaksana ini adalah orang, istilah yang sama. Intinya adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan atau oleh PIC utama untuk mengerjakan fitur-fitur tertentu di WP badannya. Oke. Nah, ingat teman-teman ya, semua urusan pajak pribadi maupun pajak badan dikerjakan di dalam portal Cortex DJP-nya orang pribadi, yaitu orang pribadi PIC ya, bukan di Cortex badan ya. Nah, jadi harus melalui cara impersonate dari Cortex pribadi ya, Cortex orang pribadi PIC-nya. Jadi setiap hari teman-teman akan masuk ke korteksnya itu adalah korteks orang pribadi, yaitu si PIC pelaksana. Lu tidak masuk ke korteksnya badan secara langsung. Lu masuk ke korteksnya PIC pelaksana melalui metode impersonate, Anda masuk ke dalam DJP-nya si badan ya, korteksnya si badan. Jadi tidak perlu masuk ke korteksnya badan lagi. Nah, jadi ketika teman-teman masuk ke akun Cortex badan melalui metode impersonate, tampilannya akan sama persis dengan Cortex badan. Tetapi di sini Anda bisa melakukan sesuatu. Sedangkan kalau lu masuk ke Cortex badan secara langsung, lu tidak bisa melakukan tindakan-tindakan action gitu ya. Tetapi hanya bisa melalui impersonate dari orang pribadi masuk ke badan, barulah bisa melakukan action. Kenapa begitu? Ingat, DJP mau tahu siapa melakukan apa. Oke, DJP mau tahu siapa mengklik apa. Disitulah DJP bisa mengetahui kalau ada tindak pidana perpajakan, siapa yang bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya, ketika seorang orang pribadi masuk ke korteks pribadi dia, di situ akan ada beberapa database yang bisa dia pilih. Oke, satu, yaitu database orang pribadi diri dia sendiri, di mana dia adalah PIC utama. Yang kedua adalah database orang pribadi yang lain, yang menunjuk dia sebagai PIC pelaksana atau kuasanya atau wakilnya. Simple ya. Yang ketiga adalah database badan perusahaan milik dia sendiri, di mana dia sebagai PIC utama. Yang keempat adalah database badan orang lain yang menunjuk dia sebagai PIC pelaksana. Oke, kalau teman-teman familiar dengan software Accurate Online gitu ya, ini sama seperti itu. Ketika lu adalah seorang user terdaftar di banyak perusahaan, maka ketika lu masuk ke user pribadi, lu akan muncul banyak database perusahaan, gitu ya. Kalau gua ulang lagi tadi ya di sini ya. Jadi di kanan atas ini adalah akun pribadi. Ini kan akun pribadi ya. Akun pribadi Anda bisa masuk sebagai database pribadi lu atau ke akun-akun pihak lain yang mana sudah menunjuk Anda sebagai PIC utama ataupun PIC pelaksana. Sesimpel itu ya teman-teman ya, definisi dari impersonate. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi, seorang orang pribadi bisa bertindak sebagai siapa? Dia bisa bertindak sebagai PIC utama dan juga sebagai PIC pelaksana. Dia bisa bertindak sebagai PIC utama dari orang pribadi diri dia sendiri atau WP badan yang mana dia sebagai direktur. Atau dia bisa menjadi PIC pelaksana dari WPOP atau badan orang lain sebagai pelaksana fitur-fitur tertentu dengan metode penunjukan. Oke. Nah, sedangkan di perusahaan gampang, PIC utama ya si direktur, PIC pelaksana adalah
Bisa diri dari itu sendiri, bisa juga seorang karyawan tetap, atau juga bisa seorang konsultan pajak. Nah, kalau di OP itu bisa anggota keluarga. Oke, sesimpel itu teman-teman ya. Jadi contoh nih, contoh WP Badan. Nama WP Badannya adalah PT ANV, PT gue nih. Kemudian PIC utama siapa? Yaitu gue sendiri, fungsiawan, direktur ya. Kemudian ada PIC 1, PIC 2, PIC 3. Nah, PIC pelaksana 1, nama gue sendiri juga boleh. PIC pelaksana 2, gue mau menunjuk Mr. X sebagai pegawai, boleh. Oke, PIC pelaksana 3, gue menunjuk Mr. Y, konsultan pajak untuk ngurusin WP Badan gue. Jawabannya boleh, teman-teman ya. Jadi, satu buah badan bisa memiliki banyak PIC pelaksana dengan berbagai fitur yang di customisasi juga boleh. Oke? Jadi gue bisa menunjuk Mr. X hanya untuk PPH 1, gue nunjuk Mr. B hanya untuk PPH 23 dan sebagainya. Diatur seperti itu, teman-teman ya. Nah, atau ini WPOP. WPOP, contoh WPOP gue fungsiawan diri sendiri. PIC utamanya siapa? Ya gue sendiri. PIC pelaksana 1, ya gue sendiri juga boleh ya. PIC pelaksana 2, Mr. X. PIC pelaksana 3, Mr. Y, seorang konsultan pajak atau seorang pegawai atau seorang anggota keluarga. Gue bisa juga nih. PIC pelaksana keempat. Contohnya ini Mr. Z gitu ya. Mr. Z ini siapa? Mr. Z ini adalah anggota keluarga. Nah, mungkin istri, mungkin anak ya, tapi nggak boleh orang lain ya. Kakek masih boleh ya, 2 derajat masih boleh. Nah, seperti itu teman-teman, sesimpel itu ya, sesimpel itu untuk impersonate. Gua baru paham hari ini teman-teman ya. Karena gue nggak pernah ikut Society Cortex ya, gue pikir pusing Cortex, dan gue mulai pelajari. Hari ini gue baru paham apa itu impersonate dan bagaimana teknisnya seperti itu, segampang itu teman-teman ya. Jadi tinggal masuk ke Cortex pribadi Anda di sebelah kanan atas di bagian nama lu, di situ ada database pribadi lu sendiri, ada database dari impersonate badan-badan yang sudah menunjuk lu sebagai PIC. Dan lu harus mengerjakan perpajakan badan di situ, bukan ke Cortex badannya ya, tetapi ke Cortex pribadi dan memilih impersonate-nya siapa-siapa yang lu mau kerjain. Sesimpel itu teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.